Jadi penegakan hukum kita di NTT itu tidak maju, jalan di tempat. Dari aspek HAM dan proses penegakan hukum di NTT, Pak Petrus, persilakan. Kita sudah dengarkan dari 3 pembicara tadi, dan kemudian dilengkapi lagi dengan informasi dari kuasa hukum keluarga korban. Jadi saya sebetulnya dari awal juga menduga bahwa polisi ini, penyidik Polda NTT ini sedang berusaha melindungi pelaku lain, ya. Dan dalam praktek kasus pembunuhan di NTT, saya ambil contoh sejak kasus penanganan kasus pembunuhan Romo Faustin di Bejawa. Itu kalau masyarakat Bejawa tidak berkeringat, berdarah-darah menuntut polisi harus segera mengungkap pelakunya, mungkin sampai sekarang Romo Faustin dimakamkan tanpa ada diketemukan sebab-sebab kematian dan siapa pelakunya. Saya bisa bayangkan pada waktu itu bagaimana orang muda Katolik, ya, di Bejawa semua turun dan demo di kantor DPRD, kemudian demo ke kantor Polres Ngada, lalu menuntut Kapolres Ngada supaya dicopot karena kematian seorang pimpinan umat yang tidak wajar. Tetapi polisi berdasarkan surat keterangan dokter yang menyimpulkan bahwa ini kematian wajar, kemudian langsung dikubur. Padahal masyarakat yang pertama kali menemukan jasad Romo Faustin itu ditemukan beberapa luka, ya, bagian-bagian tertentu yang memar, tapi dokter menyimpulkan ini kematian wajar. Nah, lalu ketika kami dengan dokter almarhum Dr. Munim Idris dalam perjalanan ke Bejawa untuk mengautopsi jenazah Romo Faustin yang sudah dikubur mungkin 5 atau 6 bulan, dalam pertanyaan kami ke Kapolda, saya tanya, Pak Kapolda, kenapa nyawa orang NTT dalam kasus pembunuhan di NTT kok seperti tidak ada harganya? Polisi malas mengungkap, ya. Polisi setelah dilaporkan, ya, ada yang mati tidak wajar, tapi polisi kerjanya biasa-biasa saja, kemudian tidak terungkap. Apakah nyawa orang NTT tidak laku di sini, tidak ada harganya? Lalu Kapolda menjawab apa? Ya Pak Petrus, bagaimana mereka bisa kerja bagus? Yang dikirim dari pusat ke sini ini yang nilainya 4 ke bawah. Bagaimana mereka bisa melayani masyarakat? Bekerja untuk dirinya saja mereka tidak bisa. Waduh, kita dengarnya itu jadi kecewa, ya. Ya, saya kecewa. Kenapa kok bisa begitu? Dan memang Kapolda sendiri kecewa. Dia bilang saya kecewa. Dia kata kenapa? NTT ini daerah buangan pejabat yang bermasalah. Dia bilang saya sendiri tersinggung pada waktu saya ditempatkan di NTT. Karena saya tidak punya masalah kok saya ditempatkan ke sini. Jadi dia merasa sebagai dia sedang dibuang. Jadi kondisi seperti itu mestinya, ini kan peristiwa di tahun 2008, ya. Polda NTT sekarang sudah naik naik TPA. Dengan dia TPA berarti semua fasilitas, gaji sudah naik, ya. Kendaraan sudah oke, fasilitas untuk pengungkapan kasus-kasus kejahatan yang misterius begini harusnya sudah sama dengan di Pulau Jawa. Tetapi lagi-lagi kita masih mengalami hal seperti ini. Ya, kita lihat kasus, ya, selain kasus kematian Astrid dan Lael yang masih compang-camping begini, ada kasus kematian di Ende, almarhum Ansel Wora, sampai sekarang tidak terungkap. Ya. Kemudian di Kupang ada kasus almarhum Nimrod, sudah 3 tahun masih dalam penyelidikan terus, dan masih banyak di tempat-tempat lain di NTT. Jadi profesionalisme Polri di NTT ini kita pertanyakan. Mereka sudah, Kapoldanya sudah bintang 2,
gaji mereka sudah naik, gedung dengan AC yang mewah, mobil, motor semua lengkap, tetapi kok prestasinya masih minim. Jadi ini betul-betul pelanggaran HAM yang berlapis dan berlanjut. Dalam kasus Astrid, ya, ini pelanggaran HAM yang betul-betul saya katakan berlanjut. Kematiannya sampai dengan sekarang belum jelas siapa pelakunya, ya. Kemudian pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka semata-mata berdasarkan pengakuan Randy yang setelah sekian bulan menghilang. Kematian Astrid di tanggal 28 Agustus, 2 Desember Randy menyerahkan diri, baru polisi tahu bahwa inilah pelakunya. Pertanyaannya, dari bulan Agustus sampai Desember itu polisi kemana? Sementara kasus ini dari Agustus itu sejak Astrid dan putranya hilang, masyarakat sudah ribut di NTT. Tetapi sepertinya polisi tidak bekerja. Jadi ini juga pelanggaran HAM di dalam proses peradilan itu terjadi, dilakukan oleh penyidik dan juga mungkin oleh jaksa juga. Yang lebih mengecewakan lagi, kasus ini yang ancaman hukumannya mati, ini masuk kategori pembunuhan berencana, tetapi penyidiknya buru-buru melimpahkan berkas pemeriksaan yang masih mentah ke jaksa penuntut umum. Ini motifnya apa? Baru ditahan tanggal 2 Desember, tanggal 28 Desember sudah buru-buru dilimpahkan ke kejaksaan. Artinya polisi tidak tahan ini menahan bola panas di tangannya. Bola panas itu apa? Bisa saja karena bola panas ini beberapa pelaku mereka tutup-tutupi dan mereka takut ini diungkap oleh publik. Sehingga bola panas ini mau dilimpahkan ke jaksa, nanti biarlah jaksa yang bertanggung jawab. Tapi jaksa juga tidak bodoh. Jaksa kembalikan dan mungkin jaksa juga curiga. Kenapa penyidikannya dengan model-model seperti kalau dalam kasus korupsi itu dikenal dengan istilah sebuah penyidikan yang dilakukan guna melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya. Nah, jadi dalam kasus ini kita bisa katakan bahwa menjadikan Randy sebagai tersangka tunggal demi melindungi pelaku lain yang sekarang ini juga mungkin masih gerilya untuk menutup supaya tidak boleh terungkap. Kita bayangkan dari Agustus sampai Randy menyerahkan diri, polisi buat apa? Ya, kok hanya terungkap fakta berdasarkan keterangan Randy semata-mata seperti yang dijelaskan oleh kuasa hukum tadi. Jadi menjadi tugas kita harus kawal ini kasus. Kalau tidak, kasus Astrid dan kasus dan putranya ini nasibnya akan sama dengan kasus-kasus lain yang sekarang ini tidak terungkap. Ini juga kalau misalnya dalam keadaan mentah dilimpahkan ke kejaksaan dan masuk pengadilan, bisa-bisa saja hakim akan putus bebas. Dan itu bisa saja menjadi skenario dari penyidik yang sekarang lagi disorot oleh publik NTT. Jadi apa yang kita lakukan diskusi hari ini, kita harus membantu tidak saja keluarga korban, tetapi masyarakat NTT yang juga saya katakan 24 jam mengawal kasus ini. Mereka masih lakukan aksi protes, aksi orasi di berbagai tempat, menyatakan kecewa terhadap kerja polisi. Dan mestinya dalam kasus Astrid dan putranya yang menjadi korban pembunuhan ini harus jadi momentum polisi berbenah diri. Kenapa? Karena mungkin sejak polisi Polda NTT naik menjadi tipe A, kasus ini mungkin kasus pertama yang menarik perhatian masyarakat luas di NTT. Jadi saya minta supaya kita teman-teman advokat di Jakarta juga barangkali kita harus berikan penekanan yang efektif kepada Polda NTT dan juga kejaksaan supaya polisi lebih profesional. Ya, penahanan untuk Randy sendiri dalam kasus yang berat seperti ini waktunya kan bisa diperpanjang beberapa kali. Masih banyak waktu untuk dia ditahan selama penyidikan, untuk lebih banyak waktu buat penyidik supaya bisa mengungkap. Kalau tidak, saya yakin begitu berkas ini masuk pengadilan, hakim akan memutus bebas. Atau bisa saja berkas ini akan kembali lagi ke kejaksaan
Ketika jaksa meneliti, jaksa menyatakan lengkap, tetapi jaksa tidak akan membawa ini ke persidangan. Jaksa akan menyatakan saya tutup ini perkara karena bukti tidak cukup. Bisa jadi. Sehingga ini saya harap supaya menjadi tugas kita, ya, advokat-advokat di Jakarta. Kalau perlu dalam waktu dekat kita minta Kompolnas Jakarta juga memberi atensi terhadap kasus ini, ya. Juga kalau perlu Propam Mabes Polri, kita datang dialog sama pimpinan Polri, tidak harus dengan Kapolrinya, cukup dengan Kepala Divisi Humas Mabes Polri, kita menyampaikan keprihatinan kita. Kemarin ada surat terbuka dari NTT meminta Kapolri jangan kirim kepala ikan busuk ke NTT lagi. Yang dimaksud mereka itu kirimlah Kapolda yang baik. Jangan kirim yang modelnya sama, hanya datang untuk hanya sekedar naik pangkat, dapat fasilitas, terus pulang lagi. Ini yang harus kita akhiri. Karena selama ini, kita NTT ini paling sial. Mereka yang dikirim ke sana ini hanya untuk, ya sekedar untuk belas kasihan, karena pertemanan, kasih jabatan 1-2 tahun jadi Kapolda, terus tarik lagi. Jadi penegakan hukum kita di NTT itu tidak maju, jalan di tempat.